الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah telah berikan, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut, menurut Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka mudah-mudahan jamaah yang hadir menjadi kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu taatullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini sebagai bahan tazkirah, bahan renungan, bahan peringatan untuk kita semua, khatib akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat dalam kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi rahimahullah. Hadis Arba'in Imam Nawawi menghimpun 43 hadis. Hadis-hadis pilihan dibukukan kemudian diberi judul Hadis Arba'in. Kemudian 40 lebih hadis ini disempurnakan lagi, ditambah beberapa hadis, dilengkapi dengan berbagai macam keterangan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kemudian dijadikan satu kitab yang diberi judul Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupu, anak daripada Abbas bin Abdul Muthalib, saudara sepupu dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas sendiri yang meriwayatkan hadis ini, bahwa Ibnu Abbas bercerita, pada satu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kuntu khalfa Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari aku berada di belakang, maksudnya aku dibonceng oleh Rasulullah SAW, dibonceng berkendara unta. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan isi daripada nasihat Rasulullah SAW. Yang nasihat ini sangat berharga dan sangat indah, sangat penting untuk kita pegang teguh dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Bila nasihat ini dipegang oleh seorang muslim, diyakini dan diamalkan, niscaya dahsyatnya badai gelombang kehidupan tidak akan mengombang-ambingkannya. Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai pemuda, wahai anak muda. Menurut sebagian ulama ketika itu usia Ibnu Abbas baru 11 tahun. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillahi yahfazka. Ihfazillahi tajidhu tujahak. Ta'rifillahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata lam ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan beberapa kalimat yang berharga untuk dirimu, yaitu ihfazillahi yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Siapa yang menjaga Allah, tajidhu tujahak, niscaya Allah selalu berada di dekatnya. Ini yang pertama, ihfazillahi yahfazka. Ihfazillahi tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Siapa yang sudah mampu menjaga Allah, niscaya dia akan mendapati Allah selalu berada di sisinya. Maksud daripada menjaga Allah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Allah tidak perlu dijaga sebagaimana manusia menjaga manusia yang lain. Bahkan Allah mempunyai sifat Al-Hafidh. Al-Hafidh, Allah maha menjaga. Yang dimaksud jagalah Allah, jagalah perintah-perintahnya untuk selalu engkau taati. Jagalah larangan-larangannya untuk selalu engkau hindari. Jaga perintahnya, jangan engkau durhakai. Jaga larangannya, jangan engkau ciderai. Jadi siapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah, dia jaga betul perintah-perintah Allah, dia lakukan perintah-perintah Allah dengan baik, dan dia hindari larangan-larangan Allah dengan baik, orang yang demikian ini tajidhu tujahak, ya, niscaya Allah akan menjaganya dan Allah pasti akan berada di sisinya, ya. Jadi ini yang pertama, siapa yang menjaga perintah Allah untuk selalu diikuti dan menjaga larangan-larangan Allah untuk selalu dihindari. Dan ini makna takwa. Inilah makna takwa yang paling penting. Makna takwa itu ini, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Siapa yang mampu tertib, dia jaga perintah Allah, dia jaga larangan Allah untuk dihindari, niscaya Allah akan menjaganya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah? Dia akan dijaga dari dua hal. Yang pertama, Allah akan menjaga urusan-urusan dunianya. Allah akan menjaga anaknya, istrinya, keluarganya, hartanya akan dijaga oleh Allah, yang menyangkut urusan-urusan dunianya. Yang kedua, Allah akan menjaga agamanya, akan dijaga agamanya. Dia akan beragama insya Allah terhindar dari paham-paham sesat, terhindar daripada khurafat, terhindar daripada kesyirikan. Nah, ini bentuk balasan dari Allah terhadap siapa yang menjaga perintahnya dan siapa yang menjaga larangannya. Dia akan diberi dua penjagaan. Dijaga urusan dunianya, istrinya, anaknya, hartanya,
keluarganya dijaga oleh Allah, dan akan dijaga agamanya, diselamatkan pemahaman agamanya agar tidak bengkok. Dan orang yang demikian ini, kata Rasulullah, pasti Allah selalu berada di sisinya. Maknanya apa? Kemanapun dia pergi, dia selalu dalam perlindungan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian ta'arif billahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Wahai anak muda, ingatlah Allah di saat engkau lapang, ingatlah Allah di saat engkau senang. Niscaya Allah akan mengingatmu di kala engkau susah. Ini luar biasa. Tidakkah hari ini banyak di antara manusia ingatnya Allah kepada Allah hanya di waktu dia susah, di waktu dia kekurangan ekonomi, kesulitan, di waktu kepepet, di waktu dia sedang terpuruk. Saat itu dia ingat Allah. Tapi dikala dia jaya, dia kuasa, dia punya segala-galanya, dia justru jauh dari Allah. Orang yang demikian ini, yang ingatnya hanya kepada Allah di saat dia senang, di saat dia susah, di saat dia menderita, dia baru ingat Allah. Maka kapan waktu dia dalam kesulitan, Allah berlepas diri. Maka pesan Rasulullah, ingatlah Allah di saat engkau lapang, di saat engkau senang, sehingga pada satu waktu di saat engkau menderita, engkau kesulitan, engkau terpuruk, Allah akan mengingatmu, Allah tidak akan melupakanmu. Nah, ini kadang-kadang hari ini manusia ingatnya kepada Allah di saat dia sulit, di saat dia susah, baru dia ingat Allah. Di saat jaya, di saat puasa, di saat punya segala-galanya, amat sedikit dia mengingat Allah. Nah, orang yang demikian ini satu waktu ketika dia terpuruk, Allah berlepas diri daripada diri. Kemudian selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta sesuatu, wahai anak muda, mintalah kepada Allah. Engkau punya hajat, punya keperluan, ingin minta sesuatu, minta kepada Allah yang Maha Kaya. Adukan keinginanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau ingin minta pertolongan apapun bentuk kesulitan yang kau hadapi, minta kepada Allah. Allah yang Maha Kaya, Allah yang mempunyai sifat Al-Qadir, Maha Kuasa. Jangan berharap apa yang di sisi manusia, karena manusia serba terbatas. Manusia makin lama diminta makin kesal, Allah makin sering diminta makin cinta kepada hamba-Nya. Jika kau punya hajat, adukan hajatmu kepada Allah. Jangan kau adukan kepada manusia yang serba keterbatasan. Kau ingin minta, minta kepada Allah. Kau ingin minta pertolongan terhadap kesulitanmu, mintalah kepada Allah. Ini Nabi mendidik kita untuk menanamkan sifat ta'alluq, hanya bergantung kepada Allah, tidak menggantungkan dirinya kepada manusia. Karena Allah tempat bergantung, ya. Allah tempat bergantung, Allahus Samad. Nah, kadang-kadang manusia hari ini Allah ditinggalkan, dia bersandar kepada manusia. Dikiranya manusia itu mampu menjamin diri. Manusia ada keterbatasan. Sebulan 2 bulan dia bisa membantu orang, ya, dalam sesaat dia bisa memperhatikan orang, tapi tidak untuk waktu yang lama. Tetapi Allah jika ingin menjamin seseorang, kapanpun Allah mau, dia akan kekal berada di atas kesenangan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai anak muda, jika berkumpul seluruh makhluk, berkumpul seluruh manusia untuk memberikan kebaikan kepada dirimu, sementara Allah belum menghendaki engkau untuk mendapatkan kebaikan itu, niscaya kebaikan itu tidak akan sampai kepada dirimu. Ya. Jadi ini Allah menanamkan rasa seorang hamba mestinya tawakalnya itu kepada Allah. Ya, dia bertawakal kepada Allah, yakin dengan takdir Allah. Ya. Seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, kebaikan kepada dirimu, sementara Allah belum menghendaki engkau untuk mendapatkannya, niscaya tidak akan kebaikan itu
mendatangi dirimu. Dan sebaliknya, wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Dan sebaliknya, jika berkumpul seluruh manusia untuk memberikan kemudaratan, untuk mencelakai dirimu, sementara Allah belum berkehendak engkau untuk celaka, niscaya engkau tidak akan celaka. Seluruh manusia berkumpul, kata Rasulullah, untuk memberikan mudarat, memberikan celaka kepada dirimu, sementara Allah belum mengizinkan engkau untuk mendapatkan kecelakaan itu, kau tidak akan celaka. Nah, ini luar biasa ilmu yang besar, menanamkan sifat tawakal hanya kepada Allah. Pasrah itu hanya kepada Allah, menyerahkan segala-galanya. Allah punya sifat Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Allah punya sifat Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah punya sifat Al-Ghani, Maha Kaya, Maha Penjamin. Mohon maaf, ini yang kadang-kadang makin lama makin hilang dari dada manusia. Banyak manusia menggantungkan harapan kepada sesama manusia, sehingga ketika dia tidak dapat, dia kecewa, merasa dikecewakan oleh temannya, dikecewakan oleh orang lain. Karena apa? Dia selalu bergantung kepada sesama manusia. Bergantunglah kepada Allah. Ya. Dari hadis ini jelas Nabi menanamkan sifat tawakal, hanya taat, pasrah kepada Allah. Ya, hanya yakin keputusan Allah pasti terjadi. Sebelum Allah putuskan, apapun tidak akan terjadi. Kemudian selanjutnya, anna nasra ma'as sabr, wa anna al-farja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabarlah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita, menyusahkan kita. Sabar. Ya. Dua senjata orang beriman ketika menghadapi sesuatu yang menyulitkan: sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sholat, ini solusi untuk menghadapi kesulitan. Tapi solusi ini hari ini ditinggalkan orang. Dia tidak yakin dengan janji Allah. Sabar, sholat. Anna nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi. Dan ketahui, jalan keluar itu Allah akan berikan kepada siapapun yang sedang dalam kesempitan, kesulitan. Pasti Allah akan berikan jalan keluar jika dia hanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Setelah kesulitan, kata Rasulullah, pasti akan datang kemudahan. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, itulah hadis yang sangat berharga yang Rasulullah sampaikan kepada saudara sepupunya Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini tentunya menjadi nasihat untuk kita semua. Jika kita pegang teguh, kita amalkan dalam kehidupan, insya Allah kita tidak akan terlalu merasa gelisah dengan segala macam kenyataan hidup yang kadang-kadang menggoncangkan iman kita. Kita akan tetap tenang atau istiqomah di atas jalan Islam. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, itulah khutbah yang mampu kami sampaikan pada khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan untuk seluruh jamaah yang hadir. Jangan lupa bahwa umur kita yang ke depan itu adalah sisa. Kita yang hidup hari ini, umur yang ada di depan kita itu adalah sisa-sisa umur. Dan umur tidak pernah bertambah. Umur semakin hari semakin berkurang. Semakin jam, semakin menit, semakin bertambahnya detik-detik, umur kita semakin berkurang.
Umur kita sedang berjalan menuju satu pintu, babul maut yang ada di depan. Pintu itu selalu terbuka. Umur ini berjalan, tidak bisa dihentikan. Makin hari makin dekat kita dengan pintu kematian itu. Ya. Jangan merasa hari ini kita sehat, kita kuasa, kita jaya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan jatah umur kita itu akan habis. Dan jangan lupa, kematian itu tidak selalu menunggu usia tua. Jangan pula menyangka kematian itu menunggu penyakit tertentu. Berapa banyak orang yang sedang tertawa, selesai menghibur orang, tidak lama kita dengar pengumumannya telah meninggal dunia. Entah itu sebab kecelakaan, sebab sakit yang mendadak, serangan jantung lah. Apalagi menjelang dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah, akan terjadi al-mautul faj'ah. Mautul faj'ah, kematian yang mendadak. Kemarin kita bertemu dengan orangnya, hari ini kita mendengar beliau sudah meninggal dunia. Ditanya oleh orang, apa sakitnya? Mati mendadak, serangan jantung, kata orang. Jadi umur kita yang ke depan ini adalah sisa. Ya, dan jangan lupa kita yang hadir ini calon-calon mayit, pasti mati. Hari ini kita merasa kuat, sehat, tapi tidak ada jaminan umur kita akan panjang. Apalagi yang sudah ada tanda-tanda dari Allah, ya, yang sudah Allah berikan tanda-tanda, janggutnya mulai memutih, matanya mulai rabun, lututnya mulai lemah. Nikmat mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua akan menuju kematian itu, suka tidak suka, mau tidak mau, sudah bertobat ke atau masih maksiat. Jika Allah telah mengutus Israel, jatah umur kita telah habis, kita pun akan mati, walaupun tanpa sebab didahului oleh penyakit dan lain sebagainya. Terakhir, Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kita dalam salah satu bait syairnya, wa kam min fata asbaha wa amsa dhahika wa akfanuhum tunsaju wa huwa la yadri. Berapa banyak manusia di usia muda, di bawah 60 tahun masih dikatakan muda. Berapa banyak manusia di usia muda, hari-harinya kerjanya hanya untuk bersenang-senang dan tertawa-tawa. Wa akfanuhu tunsaju wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sedang dipersiapkan, sementara dia tidak sadar. Luar biasa nasihat ini. Berapa banyak orang di usia muda, hari-harinya hanya untuk bersenang-senang, untuk bertawa-tawa, padahal kain kafannya sedang menunggu, sedang dipersiapkan. Maknanya apa? Kematian itu selalu mengintai kita, ya, kemanapun kita pergi, kapanpun, ya, di saat sehat pun, jika jatah umur kita habis, Allah akan cabut nyawa kita. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan sisa umur kita. Isilah sisa umur kita ke depan ini untuk memperbanyak amal-amal yang soleh, karena hanya itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur, dan akan menyelamatkan kita di hadapan Allah SWT. Perbanyak isi sisa-sisa umur ini untuk amal-amal soleh, perbanyaklah. Mudah-mudahan Allah matikan kita di atas salah satu di antara amal soleh. Alangkah bahagianya kita mendengar orang mati sedang sujud, mati barusan selesai sholat, mati barusan bersilaturahmi, mati barusan membaca Al-Quran. Tetapi alangkah sedihnya kita mendengar banyak orang, ada sebagian orang mati karena ditikam orang, karena baru menipu orang, mati karena baru merampok orang, mati karena banyak menganiaya orang, mati karena menipu orang. Nauzubillah min dzalik. Maka isilah sisa-sisa umur kita ke depan untuk memperbanyak amal-amal yang soleh, karena kita tidak tahu kapan jatah umur kita ini akan berakhir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.